anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang materi ekosistem. Ada yang tahu nggak apa sih ekosistem itu? Ayo kita belajar sama-sama. Nah, jadi ekosistem itu adalah interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di ekosistem ada yang namanya komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem dan saling berinteraksi. Contohnya hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, selain komponen biotik ada yang namanya komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah unsur-unsur tak hidup dalam suatu ekosistem yang sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Contohnya seperti gunung, cahaya matahari, batu, dan juga air. Selain komponen biotik dan abiotik, kita akan belajar tentang jenis-jenis komponen biotik. Berdasarkan tingkatannya, komponen biotik dibedakan menjadi beberapa jenis seperti individu, populasi, dan komunitas. Ada yang tahu nggak apa sih itu individu, populasi, dan komunitas? Ayo kita cari tahu sama-sama. Jadi individu adalah satu makhluk hidup tunggal, contohnya seperti seekor sapi, seekor kelinci, dan seorang manusia. Kalau populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang hidup di tempat dan waktu tertentu. Contohnya seperti sekelompok ikan di kolam, sekumpulan kelelawar di atas pohon, dan banyak tanaman di sawah. Dan komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Contohnya seperti zebra, singa, dan macan di padang savana. Nah, selain jenis-jenis komponen biotik dalam ekosistem, juga terdapat jenis-jenis komponen abiotik, yaitu unsur-unsur tak hidup yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup seperti air, udara, cahaya matahari, dan juga tanah. Setelah kita mempelajari komponen biotik dan abiotik, sekarang kita akan melihat bagaimana sih komponen-komponen tersebut membentuk dalam suatu ekosistem. Ekosistem sendiri dibagi menjadi dua jenis, ekosistem darat dan ekosistem air. Ada yang tahu nggak apa ekosistem darat dan air? Jadi, ekosistem darat merupakan ekosistem yang berada di permukaan bumi. Contohnya itu dapat kita temukan di tempat seperti hujan tropis, padang rumput, sabana, gurun, taiga, dan juga tundra. Nah, kalau tadi di ekosistem darat, kalau di ekosistem air biasanya ada di air tawar, air asin, dan air payau. Selain itu, sekarang kita akan melihat beberapa peristiwa yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, seperti tsunami, gunung meletus, puting beliung, gempa bumi, banjir bandang, kebakaran hutan, dan juga longsor. Setelah terjadi kerusakan ekosistem, tentu kita perlu melakukan upaya penanganan untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan, seperti buang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi, dan menjaga flora fauna. Jadi, itu dia pembahasan kita hari ini tentang ekosistem. Ingat ya, jaga lingkungan itu dimulai dari hal kecil. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi.